Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih membahas mengenai filsafat sejarah. Jadi memahami tentang peristiwa sejarah, narasi sejarah, dan historiografi sejarah dengan paradigma filosofis, kritis, reflektif, analisis, dan bersifat mencari prinsip dasar. Dan tentu saja hanya manusia yang bisa memikirkan tentang sejarah dan membicarakan sejarah. Hewan tidak bisa. Manusialah yang merumuskan pengetahuan. Lalu kenapa filsafat sejarah ini menjadi suatu tema yang sangat penting? Karena di dalam suatu narasi sejarah itu, di dalam suatu penyusunan suatu cerita mengenai sejarah itu memiliki suatu subjektivitas, ada objektivitas juga. Bahkan Ibnu Khaldun menceritakan kita jangan terlalu percaya dengan para penulis sejarah, apalagi mereka yang menjadi bagian atau think tank dari pemerintah, apalagi pemerintah itu otoriter. Tentu saja sejarah akan menjadi permak atau kosmetik buat si pemerintahan otoriter itu. Sejarah manusia kalau dilihat dari sisi konflik, maka yang lebih parah itu memang karena konflik ideologi. Ya, esensinya pemenuhan kebutuhan itulah, pemenuhan kebutuhan, kemudian perluasan geopolitik, itulah yang menyebabkan terjadinya penjajahan, perang. Bahkan ideologi Nazisme yang didirikan oleh Hitler ya untuk suatu penguasaan, bahkan melakukan pembunuhan massal terhadap orang Yahudi, bahkan untuk orang Jerman sendiri. Yang sangat anehnya itu landasannya karena bangsa Arya. Karena Arya itu harus baik, maka mereka yang cacat itu disingkirkan. Lalu mereka membangun kepercayaan diri, membangun teknologi tank, dan melakukan invasi ke negara yang lain, dan terjadilah perang dunia kedua misalnya. Sebelumnya atau sebelum di Jerman ada Benito Mussolini yang membangun pemikiran ideologi fasisme. Ya, Jerman juga fasisme, mencintai negara, semua hak individu, semuanya demi negara gitu. Inilah yang dicurigai oleh Ortega y Gasset itu sebagai hilangnya kehendak si subjek individu itu dan menjadi massa. Hal ini juga yang dikritik oleh Kierkegaard juga tentang otentisitas, menjadi massa itu tidak punya kehendak sendiri, kesadaran palsu kata Marxisme itu. Dan hal ini Nazisme, fasisme itu menjadi suatu yang sangat bencana bagi kemanusiaan. Mereka ingin meninggikan harkat martabat kebangsaan mereka dengan melakukan penindasan. Ya begitu juga Saddam Hussein juga kan, mereka ingin membanggakan keirakannya itu, menyerang Iran itu untuk egoisme itu. Dan hal ini menyebabkan bencana bagi manusia. Ideologi menjadi bencana, sehingga dikritik oleh mazhab Frankfurt bahwa era pencerahan ini bukan mencerahkan tapi melakukan krisis, bahkan dehumanisasi, bahkan melakukan pembunuhan untuk suatu hal yang bersifat perang material seperti itu. Jadi sejarah tentang manusia adalah tentang pertentangan ideologi juga. Marxisme sudah menjelaskan itu, bahwa manusia itu pasti suatu saat akan berkompetisi. Suatu negara itu akan melakukan invasi, perang ini pasti demi untuk memperluas pengaruhnya, untuk pemenuhan kebutuhan, memakai ideologi. Ideologi itulah yang menjadikan seseorang bergerak. Landasan logisnya
Suatu negara untuk perang itu demi apa? Demi negara. Bahkan Amerika juga pernah menyerang Vietnam itu karena apa? Karena demi tugas negara, gitu kan. Karena Vietnam negara yang komunis ya, saat itu. Dan setelah Perang Dunia berakhir kan terjadi blok, ada blok Amerika dan blok Uni Soviet. Nah, ini Vietnam ini dibackingi oleh Uni Soviet, ada pertentangan, maka memang perang dingin ini bukan perang berhadapan langsung Amerika dan Soviet, tapi antara negara-negara kecilnya itu. Korea Utara, Korea Selatan itu berperang, Korea Utara pro Soviet, kemudian Korea Selatan pro Amerika. Begitu juga hasil di Tiongkok juga, misalnya Taiwan dengan Cina daratan berperang. Jadi ini soal tentang ideologi. Dan kita bayangkan bahwa hasil dari ideologi ini adalah perang itu. Begitu banyak korban, dan memang untuk melakukan suatu perbaikannya itu memang harus ada salah satu yang kalah, dan satu Uni Soviet kalah. Sehingga bagi Francis Fukuyama, the end of history itu adalah kemenangan demokrasi dan liberalisme. Nah, negara-negara sosialis, komunis akan jatuh. Meskipun sekarang faktanya ada satu negara yaitu Tiongkok atau Cina menjadi raksasa ekonomi dan memiliki pengaruh yang besar di kancah dunia. Jadi memang seandainya kita terjebak dalam suatu tuntutan massa ini memiliki politik, memiliki kekuasaan militer, maka kita akan terpaksa untuk ikut. Dan semoga zaman itu tidak terulang lagi. Bagaimana gitu misalnya kita nonton film Taigugi itu kan di Korea Selatan itu menceritakan harus berperang demi ya alasan ideologi dan tentu saja kepentingan. Jadi manusia ini memang seperti kata Thomas Hobbes, menjadi homo hominidus, menjadi serigala bagi yang lainnya, menjadi serigala memangsa manusia yang lainnya. Satu manusia menjadi serigala untuk memangsa yang lainnya. Tapi tentu saja optimisme itu akan muncul dari masyarakat yang anti perang ya, bahwa semua yang berkesadaran bahwa ini tidak benar, mereka akan menuntut perang dihentikan. Termasuk misalnya setelah pasca Perang Dunia Kedua, bagaimana hadir para aktivis yang menolak perang. Misalnya ada Bertrand Russell, ada Sartre, terus ada John Lennon dari seniman, Jim Morrison juga mungkin, Jim Morrison ya. Jadi manusia dengan ideologi itu di suatu masa itu mereka ingin mengembangkan bagaimana caranya berkuasa, berpolitik, mendapatkan suatu pengaruh geopolitik, mendapatkan sumber daya alam mungkin. Sehingga terjadi suatu pemikiran yang sangat dialektis. Kalau saya salah berarti kamu benar, atau kalau aku benar kamu salah, itu aja. Tidak bisa saling mengkoreksi. Sehingga bagi mazhab Frankfurt tidak bisa kalau merasa dirinya paling benar sendiri. Sehingga memang harus ada dialog yang bersifat rasionalitas komunikatif untuk membangun suatu peradaban, untuk membangun suatu perdamaian. Ya memang nilai-nilai yang bersifat ideal itu harus ada. Meskipun faktanya tentu saja setiap negara, setiap kepentingan pemerintahan itu tentu saja ingin mencari suatu yang ingin pembenaran ya. Tapi sekarang manusia itu lebih berbudaya, lebih pintar, dan mereka ingin mengatakan bahwa segala hal yang merugikan kemanusiaan itu harus diminimalisir ya kan, daripada berperang gitu kan. Dan itulah sejarah manusia. Dan kita berbicara tentang sejarah manusia itu bukan kisah abad modern juga,
Sebelum zaman modern itu juga kan pertentangan di abad pertengahan kan ada perang salib, itu kan sebagai suatu pertarungan mengatasnamakan agama. Lalu di zaman modern pertarungan atau berperang itu karena kepentingan ideologi. Nah sekarang kita berperang misalnya karena apa? Negara tidak berperang, tapi ada individu-individu yang menyatakan dirinya harus berperang. Mereka adalah para teroris yang mengatasnamakan agama. Mereka ingin berkuasa di suatu wilayah yang penuh konflik. Misalnya terjadi di Irak, di Suriah, mereka di Suriah, di Yaman. Mereka ingin mengatasnamakan kepentingan agama. Padahal ini persoalan yang sudah kita tahu sama-sama, ini kepentingan saja. Kepentingan politik, dan tentu saja ini bukan berdiri sendiri, karena dulu pernah terjadi karena arogansi kekuasaan Barat ya, Amerika misalnya. Dan tentu saja peristiwa revolusi Melati ini juga menjadi bagian dinamika politik juga. Tapi memang sejarah manusia ini bukan berbicara mengenai politik saja. Nanti suatu hari kita akan berbicara mengenai filsafat sejarah, membicarakan mengenai misalnya pengaruh musik terhadap dinamika sosial. Nah di sini bahwa kita harus selalu memahami bahwa harus berpikir rasionalitas itu, setiap orang bisa berpikir rasionalitas. Tapi untuk berbelas kasih itu memang agak sulit juga. Sehingga ada yang mengatakan, misalnya Fridtjof Swan menyatakan bahwa modernitas ini gagal dengan rasionalitasnya. Maka yang harus dikembangkan selain rasionalitas itu adalah intuisionisme. Pemahaman tentang spiritual. Sehingga mereka bisa memahami kemanusiaan itu bukan untuk mengeksploitasi, tetapi saling memahami dan berbelas kasih. Tapi itulah dinamika keinginan manusia. Manusia ingin selalu memahami apa yang dia ingin kehendaki. Dan ketika itu sebagai sesuatu yang salah, maka kita harus memahami yang salah itu salah, yang benar itu benar. Manusia terus berkembang dengan jiwa zamannya dan kesadarannya. Kesadaran kritis ini adalah berusaha untuk berjarak dengan segala yang bersifat salah. Kita harus berjarak dengan otoritarianisme, kita harus berjarak dengan praktek anti demokrasi, demokrasi yang hanya prosedural, otoriter. Kita harus berjarak. Dan setiap orang yang bisa melakukan penjarakan dengan suatu sistem yang salah, tentu saja ada suatu pengorbanan. Dan apakah manusia berani untuk melakukan seperti itu? Seperti Nelson Mandela, seperti Imam Khomeini. Terima kasih.